Cepat kaya itu impian, cepat rugi itu kenyataan yang sering terjadi. Semua orang mau cuan, tapi nggak semua orang mau belajar. Banyak yang cari kebebasan finansial, tapi malah jadi budak grafik. Kalau beli karena FOMO, jangan kaget kalau jual karena panik. Yo, what's up OGM people? Balik lagi bareng gue, Hakimi, di OGM Channel. Tempat kita ngobrolin segala hal yang lagi rame, tapi pakai kacamata yang beda. Hari ini, jujur ya, gue pribadi lagi excited parah. Kenapa? Karena kita bakal bedah tuntas satu topik yang bikin banyak orang kaya mendadak, tapi nggak sedikit juga yang malah jadi gila mendadak. Yap, kita bahas kripto. Waduh, pembukaannya berat banget ya, Hak. Gila mendadak itu kayaknya udah jadi makanan sehari-hari di dunia aset digital sekarang deh. Nah, itu dia. Makanya gue undang lo ke sini, Maya. Lo kan orangnya paling logis yang gue kenal. Dan gue tahu banget, lo tuh paling skeptis kalau dengar kata kripto. Bener nggak? Skeptis sih bukan berarti anti ya, Hak. Tapi ya gimana ya? Coba lo lihat deh sekitar lo. Orang-orang pada FOMO beli koin yang logonya anjing lah, koin micin lah, terus berharap besok pagi bangun-bangun udah punya Lambo. Itu investasi atau lagi pasang togel sebenarnya? Pedas banget ya awalannya. Tapi bentar-bentar, Mei. Kan emang ada yang beneran sukses dari situ. Lo nggak bisa tutup mata dong kalau teknologi blockchain ini emang revolusioner. Masa lo nggak ngerasa ini aset masa depan sih? Gini loh, Hak. Blockchain itu satu hal, tapi main kripto dengan cara tebak-tebakan itu hal lain lagi. Banyak orang terjebak di narasi aset masa depan, tapi kelakuannya kayak lagi di kasino. Masalahnya, garis antara investasi sama judi di mata orang awam itu tipis banget sekarang. Lo ngerasa gak sih? Iya ya sih. Gue sering dengar teman-teman gue ngomong, gue baru depo nih, doain jackpot ya. Pas gue dengar kata jackpot, gue langsung mikir, kok istilahnya jadi kayak main slot ya? Padahal kan ini market finansial. Nah, itu poin gue. Kalau lo udah pakai kata jackpot, hoki-hokian, atau all-in pakai uang dapur, lo itu bukan investor. Lo itu penjudi yang lagi pakai aplikasi keren aja di handphone. Makanya, judul obrolan kita hari ini, panduan waras kan? Karena menurut gue, market kripto sekarang lagi nggak waras. Savage banget. Tapi bener OGM people, ini yang mau kita lurusin. Gue di sini sebagai tim yang antusias banget sama teknologi, dan Maya di sini bakal jadi rem buat kita semua. Kita pengen tahu, sebenarnya bisa nggak sih kita masuk ke dunia kripto tanpa harus ngerasa kayak lagi naruh nasib di meja judi? Bisa banget, asal otaknya dipakai dulu sebelum jarinya mencet tombol buy. Gue bakal tantang argumen-argumen lo yang biasanya terlalu optimis itu ya, Hak. Biar pendengar OGM Channel nggak cuma dapat hype-nya doang. Siap, gue terima tantangannya. Tapi serius deh, Mai. Masa lo nggak tergiur dikit pun pas lihat Bitcoin naik berkali-kali lipat? Maksud gue, di instrumen mana lagi lo bisa dapat return segede itu dalam waktu singkat kalau bukan di kripto? Eits, bentar-bentar. Lo lihat returnnya, tapi lo lihat nggak risikonya? Orang sering cuma pamer profit, tapi pas rugi 90% diam-diam bae di pojokan. Itu yang bikin gue skeptis, bukan teknologinya, tapi cara orang bermain di dalamnya yang udah geser dari investasi jadi spekulasi liar. Gila, ini baru opening aja udah panas ya. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam, buat lo yang lagi dengerin, coba deh tarik nafas dulu. Siapin kopi, karena kita bakal kupas gimana caranya main kripto tapi tetap waras, tetap logis, dan yang paling penting, nggak kayak judi. Tetap di OGM Channel. Oke, gue tantang lo, Hak. Coba kasih tahu gue satu alasan yang benar-benar logis, kenapa kripto itu bukan judi buat orang yang baru mau mulai hari ini. Waduh, langsung dikasih pertanyaan maut. Oke gini, kalau menurut gue ya, kuncinya ada di utility. Tapi ntar dulu, kita simpan buat segmen berikutnya. Gue mau tanya balik ke lo dulu. Emang menurut lo, kriteria judi itu apa sih sampai lo bisa ngejudge orang main kripto itu judi? Simple. Kalau lo nggak tahu apa yang lo beli, nggak tahu kenapa harganya naik atau turun, dan cuma ngandelin feeling atau omongan influencer di TikTok, ya itu judi. Mau lo sebut itu trading kek, invest kek, tetap aja esensinya judi. Nah, itu dia.
Lo barusan nembak tepat di sasaran, Mai. Setuju banget gue. Kalau cuma modal FOMO atau dengerin shilling influencer yang pamer saldo, itu mah bukan investasi. Itu mah nebak-nebak berhadiah alias judi terselubung. Tapi nih, di OJM Channel, kita mau bedah lebih dalam lagi. Lo tahu nggak sih, sebenarnya bedanya koin micin yang nggak jelas sama aset digital yang punya fundamental itu apa? Fundamental? Halah, istilah keren doang itu mah buat ngebungkus spekulasi. Ujung-ujungnya kan sama aja, Hak. Lo beli di harga murah, terus lo berdoa, literally berdoa, supaya ada orang lain yang lebih nggak tahu apa-apa dibanding lo, buat beli di harga lebih mahal kan? Greater Full teori itu nyata banget di kripto, jangan muna deh. Bentar. Waduh, pedes banget ya. Tapi gini, jangan skeptis dulu. Gini deh, lo pakai internet kan tiap hari? Lo tahu kan protokol kayak HTTPS atau email? Kripto itu, setidaknya yang waras ya, itu adalah protokol masa depan. Ada utility-nya, Mei. Contohnya Ethereum dengan smart contracts-nya. Itu bukan cuma angka naik turun di layar HP lo, tapi itu sistem yang bisa ngejalanin aplikasi tanpa perlu admin atau perantara. Masa teknologi serevolusioner itu lo sebut judi? Oke, teknologinya mungkin oke, blockchain-nya keren, gue akuin itu inovasi gila. Tapi, pertanyaannya, emang berapa persen sih orang yang beli koin itu beneran peduli sama smart contracts? Nggak ada, paling cuma 5%. Sisanya, ya cuma pengen cepet kaya tanpa kerja keras. Jadi, buat mayoritas orang, ya esensinya tetap judi. Lo nggak bisa pukul rata semua orang itu paham teknologi kayak lo. Nah, justru itu poin gue. Makanya ada istilah do your own research. Masalahnya itu bukan di asetnya, tapi di mindset orang yang masuk ke sana. Ibaratnya gini, kalau lo beli saham perusahaan di bursa, tapi lo nggak tahu itu perusahaan jualan apa, prospeknya gimana, ya itu juga judi namanya. Tapi kenapa cuma kripto doang yang selalu kena getahnya? Padahal di kripto, kita bisa lihat data on-chain secara transparan loh. Siapa yang jual, siapa yang beli, semua kelihatan. Nggak ada yang bisa ditutup-tutupin kayak bandar di belakang meja kasino. Transparan sih, iya gue dapet poin itu. Tapi volatilitasnya itu loh, aduh nggak masuk akal. Mana ada aset investasi yang dalam semalam bisa drop 50% cuma gara-gara satu orang penting nge-tweet atau ada berita hoax. Itu mah beneran kayak meja roulette. Lo tidur ngerasa jadi sultan, bangun-bangun saldo lo tinggal sisa buat beli bakso. Gimana lo bisa bilang itu investasi yang waras buat masa depan? Hahaha, emang sih, volatilitasnya sering bikin sport jantung, gua nggak mikiri itu. Tapi itu terjadi karena pasarnya masih bayi, Mei. Masih sangat early. Justru di fluktuasi itu ada opportunity buat yang paham. Tapi balik lagi ke poin utility tadi. Lo bayangin, sekarang lagi rame yang namanya RWA, Real World Assets. Properti, emas, bahkan surat utang negara itu mulai dijadiin token di blockchain. Jadi lebih cair, lebih gampang diakses siapa aja. Ini bukan halusinasi, ini lagi kejadian sekarang. EMWA ya? Gue pernah dengar sekilas sih soal itu. Jadi maksud lo ke depannya kripto itu bakal beneran nempel sama aset fisik? Nggak cuma jualan angin atau kode digital yang nggak ada harganya? Persis banget. Jadi lo nggak cuma beli harapan kosong, lo beli efisiensi. Lo beli kepemilikan digital atas sesuatu yang punya nilai nyata di dunia asli. Dan ini yang gue maksud dengan panduan waras di OJM Channel. Kita harus geser mindset dari get rich quick jadi understanding the value. Kalau lo paham apa yang lo pegang, pas harganya turun 50%, lo bukannya panik terus cut loss kayak orang kalah taruhan. Tapi lo malah seneng karena dapat harga diskon buat aset yang lo tahu bakal berharga di masa depan. Karena lo tahu barangnya bagus. Bukan cuma tebak-tebakan. Tapi tetap aja ya, Hak. Edukasinya itu susah banget buat nyampe ke orang awam. Yang nyampe ke mereka itu cuma foto-foto pamer Lamborghini hasil kripto. Itu yang bikin gue tetap skeptis. Karena industrinya sendiri kayak ngebangun ekosistem gambling lewat marketing yang gak sehat. Kayak, ayo beli koin ini biar cepet kaya. Itu kan toksik banget. Gue setuju 100% soal itu. Banyak oknum yang emang ngerusak nama baik industri ini demi cuan pribadi. Makanya, kita jangan mau jadi exit liquidity mereka. Gini deh, Mai. Kalau gue bisa kasih lihat cara paling simple buat bedain mana project yang beneran kerja sama mana yang cuma rug pull atau penipuan, lo bakal sedikit lebih terbuka nggak buat lihat kripto sebagai aset masa depan?
Boleh dah, coba lo buktiin ke gue. Karena sejauh ini mata gue cuma ngelihat grafik merah hijau yang bikin pusing dan gak masuk logika. Coba kasih tahu gue, indikator waras yang lo maksud itu kayak gimana bentukannya? Oke, pegang omongan gue, Mai. Cara paling gampang buat bedainnya itu sebenarnya simple banget. Lihat kegunaannya atau utility-nya. Lo tanya ke diri lo sendiri, ini koin gunanya buat apa sih selain buat dijual lagi ke orang lain dengan harga lebih mahal? Kalau jawabannya cuma, ya biar cuan, fix, itu mah skema Ponzi berkedok teknologi. Lo jangan mau kejebak di situ. Halah, semua developer juga bakal ngomong gitu, Hak. Utility, kita mau revolusi sistem keuangan dunia. Tapi ujung-ujungnya harganya nyungsep juga kan? Apa bedanya sama jualan ludah doang kalau ujung-ujungnya duit orang hilang? Nah, itu dia. Makanya indikator kedua itu transparansi tim. Lo lihat siapa orang di baliknya. Kalau devnya anonim, terus fotonya cuma gambar monyet pakai kacamata atau kartun gak jelas, mending kabur deh lo. Serius. Masa lo mau nitipin duit tabungan lo ke orang yang mukanya aja lo gak tahu? Logikanya di mana coba? Bentar, tapi kan ada tuh koin paling gede yang devnya anonim. Siapa namanya? Satoshi itu. Itu kok bisa sukses? Satoshi Nakamoto mah beda kasta, Me. Itu mah sejarah. Tapi buat ribuan koin baru yang muncul tiap hari sekarang, transparansi itu harga mati. Terus, lihat GitHub-nya. GitHub itu tempat mereka naruh kode program. Kalau di situ nggak ada aktivitas coding selama berbulan-bulan, ya itu artinya proyeknya mati. Cuma ditinggalin buat nunggu korban baru doang. Jadi maksud lo, kita harus riset kayak mau beli saham perusahaan beneran gitu ya? Bukan cuma lihat FOMO di Twitter, TikTok, atau dengerin kata influencer yang dapat bayaran buat promosiin koin sampah. Tepat banget, 100 buat lo. Masalahnya, orang kita itu males baca white paper, padahal di situ kontrak mereka sama investor. Kalau lu beli cuma karena takut ketinggalan atau FOMO, itu fix lu lagi berjudi sama emosi lu sendiri, bukan lagi investasi. Di OGM channel ini, gue pengen banget kita semua berhenti jadi exit liquidity buat bandar-bandar itu. Gue akuin sih, emang godaannya gede banget. Pas lihat temen pamer screenshot profit ratusan %, rasanya kayak, duh, gue bego banget ya nggak ikutan. Ternyata itu jebakan mentalnya ya. Kita dipancing buat serakah biar mereka bisa jualan di harga tinggi. Iya, gila kan? Makanya gue bilang kripto itu aset masa depan kalau lo waras. Kalau lo nggak pakai akal sehat, ya kripto cuma jadi mesin slot digital yang bungkusnya aja lebih keren. Lo harus punya strategi, misal pakai dollar cost averaging, beli dikit-dikit pas harga lagi rendah, bukan pas lagi terbang tinggi. Oke, gue mulai dapat poinnya. Sebenarnya industrinya nggak salah-salah amat. Yang salah itu ekspektasi orang yang pengen kaya mendadak tanpa usaha. Mungkin gue belum bakal langsung naruh duit hari ini sih. Tapi seenggaknya pandangan gue ke kripto nggak senegatif tadi. Asal ada logikanya dan nggak cuma tebak-tebak buah manggis, gue rasa ini masuk akal buat dipelajarin lebih dalam. Nah, gitu dong. Skeptis boleh, tapi jangan menutup diri dari inovasi. Pesan gue sih cuma satu buat yang dengerin di rumah. Kekayaan itu butuh proses, butuh waktu. Kalau ada yang nawarin cara cepat kaya tanpa kerja, biasanya itu jalur cepat miskin tanpa sadar. Jangan sampai lo jadi korbannya. Wah, ngena banget tuh kalimat terakhir lo. Cepat miskin tanpa sadar. Gue catet deh itu. Oke Hak, makasih ya udah nyadarin gue hari ini. Ternyata obrolan kripto bisa sewaras ini kalau nggak bahas harga terus. Sama-sama, Mei. Makasih juga udah mau mampir ke OGM Channel dan tetap kritis. Karena jujur, kita butuh lebih banyak orang skeptis kayak lo, biar industri ini bersih dari oknum penipu. Oke teman-teman, itu tadi obrolan kita. Ingat, kripto itu aset masa depan, asalkan lo punya ilmunya dan gak pakai emosi. Gue Hakimi pamit dulu, stay sane, stay curious, dan jangan lupa riset sendiri. Sampai ketemu di episode berikutnya. Revenue OGM Channel. Oke, wet. Mas Ayo report. Bismillah. Oke. Besok coba VO ulang. Wak 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 wak. Mas takut gak jadi takut. Mas takut gak jadi takut. Mas takut gak jadi takut.
upload lagi.